Saya rasa saya mohon untuk Pak Jokowi juga segera menegur nih, untuk matur kepada Budi Ari sebagai orang Jawa, tidak pantas lah ngomong seperti itu. Ya, saya sebagai kader Gerindra dengan ini sangat kecewa. Artinya kita berpikir bahwa di saat pemerintahan kita, Bapak Prabowo Subianto dengan jajarannya mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik pada rakyat Indonesia dengan pembangunan-pembangunan di segala bidang, dengan adanya sekolah rakyat, dengan adanya nutrisi buat warga, MPG dan lain-lain, yang memang tentunya ini masih menjadi fokus dari pemerintahan kita. Tapi ada satu pernyataan yang menurut saya bisa menimbulkan efek sosial luar biasa dari seorang Budi Ari yang menyatakan bahwa pemerintahan ini tidak sampai 2029, kami semua kader Gerindra merasa kecewa. Karena apa? Pernyataan tokoh publik seperti itu merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak bagus menurut saya. Ada semacam tanda kutip provokatif di situ, bahwa seakan-akan membuat masyarakat merasa bahwa ini pemerintahan sedang dalam suasana yang cukup membahayakan karena tidak akan pernah selesai sampai 2029. Dan itu dikatakan di sebelahnya mantan presiden Pak Jokowi yang dengan diam dan hanya diam melihat pernyataan itu. Menurut saya ini menjadi semakin terbuka dan menjadi semakin liar manakala hal-hal itu tidak disikapi oleh seluruh elemen bangsa, termasuk kader Gerindra sendiri, yang fokus pada pembangunan yang sedang dilakukan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Hanya pernyataan seperti itu kan menjadi sangat provokatif dan berbanding terbalik ketika kita melihat apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia. Dan itu sedang dipenuhi dengan tata kelola yang sedang diperbaiki. Sekali lagi, kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, masyarakat yang ada di kota-kota. Coba dilihat berbagai pernyataan yang timbul belakangan ini. Apakah itu bersifat provokatif, mencoba untuk mengadu, divide et impera, mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu perlu disikapi dengan benar dan dewasa. Karena menurut saya Budi Ari juga bukan tokoh sekelas ketua RT atau ketua RW ya. Dia bicara mestinya sudah paham bahwa ada implikasi yang terjadi di situ. Tapi faktanya dia bicara seperti ini. Nah, saya merasa bingung nih. Apakah seorang Budi Ari ini halusinasi kekuasaan, halus secara politik, halus secara kekuasaan? Karena dia sepertinya tidak ingat bahwa Gibran adalah bagian dari pemerintah sekarang yang ada. Atau mungkin dalam tanda kutip, kalau Pak Prabowo jatuh, siapa yang naik secara konstitusional? Itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan kami sekali lagi sebagai kader Gerindra tentunya tidak akan tinggal diam. Kalau hanya berbicara siap, kami lebih siap mengawal Bapak Prabowo Subianto. Kami tekankan itu. Jadi sekali lagi kami kecewa, kami merasa pernyataan itu tidak pas, apalagi ada di samping Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini menurut saya sangat tidak benar dan tidak bagus dilontarkan oleh seorang tokoh semacam Budi Ari. Yang kita semua tahu, di pemerintahan sebelumnya kita juga paham situasionalnya yang ada, dan seorang Budi Ari kita juga paham bagaimana dan seperti apa, sehingga tidak pantas dia ngomong seperti itu. Saya jadi berpikir nih, bukan saya bicara atas nama orangnya begitu loh, tapi ini pemikiran yang merupakan insting atau sinting sebetulnya ngomong seperti itu. Karena menurut saya Gibran adalah bagian dari pemerintahan ini. Saya rasa saya mohon untuk Pak Jokowi juga segera menegur nih, untuk matur kepada Budi Ari sebagai orang Jawa, tidak pantas lah ngomong seperti itu.
Karena kata-kata provokatif seperti ini, kalau dibiarkan diam akan menjadi liar di masyarakat, digoreng ke sana kemari, yang tentunya akan membuat keadaan pemerintahan yang tidak baik, gitu Mas. Pak, ada tuntutan khusus nggak Pak buat Kejari mungkin untuk minta maaf atau seperti apa gitu? Ya kalau saya secara pribadi saya menyampaikan Anda yang berkata ya Anda harus meluruskan perkataan Anda. Kalau Anda memang merasa bersalah ya minta maaf lah. Karena Anda sudah menyakiti seluruh kader Gerindra. Anda menyakiti seluruh kader Gerindra. Dan Anda wajib meminta maaf. Tapi kalau Anda merasa benar, luruskan omongan Anda. Seperti apa sebetulnya yang Anda akan sampaikan di tengah-tengah kata yang Anda ucapkan. Kan seperti itu, Pak.